Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Septia Ramadhani dengan NPM 2411011030. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia tentang tata kata. Yang pertama, ada beberapa macam ejaan di Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 ditetapkan ejaan bahasa Melayu menggunakan huruf Latin dengan beberapa penyesuaian untuk bunyi-bunyi tertentu, seperti huruf J untuk menuliskan kata-kata jang, pajah, sajang, dan huruf OE untuk menuliskan kata-kata contohnya guru, itu, dan umur. Yang kedua, ada ejaan Suwandi pada tahun 1947 diberi julukan ejaan Republik, mengganti huruf OE dengan U seperti guru, umur, dan kata ulang dengan angka 2 seperti anak-anak, berjalan-jalan. Nah, yang ketiga ada ejaan Melindo pada tahun 1959. Konsep ejaan antara Malaysia dan Indonesia yang tidak pernah diresmikan karena adanya perubahan politik. Nah, yang keempat, ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD pada tahun 1972. Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 57. Selanjutnya ada komponen-komponen ejaan. Yang pertama, pemakaian huruf, dan yang kedua, penulisan kata, ketiga, pemakaian tanda baca, dan yang terakhir, penulisan unsur serapan. Dan ada juga pemakaian huruf, yaitu huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia, cara penyebutan dalam bahasa Indonesia seperti ini. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Selanjutnya ada huruf vokal, terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Contoh pemakaian dalam kata. Posisi awal A, api. Nah, yang contoh E, enak. Contoh I, itu. Yang contoh O, oleh. Dan yang contoh U, ulang. Yang ketiga ada huruf konsonan. Melambangkan konsonan terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf K melambangkan bunyi hamzah, sedangkan huruf Q dan X khusus dipakai untuk nama. Yang keempat ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia, diftong dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan seperti KH, NG, NY, dan SY. Contoh pemakaian kata KH itu seperti khusus, dan eng itu ngilu, NY itu nyata, dan SY itu syarat. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Yang keenam ada huruf kapital. Nah, penjelasannya, huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, dia membaca buku. Contoh yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam kata ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya, Islam, Quran. Nah, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan, misalnya Sultan Hasanuddin. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu, misalnya Wakil Presiden Adam Malik. Yang keenam, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Misalnya, divisi itu dipimpin oleh seorang mayor jenderal. Nah, yang ketujuh, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama seperti pada de, van, dan der. Dalam nama Belanda, von dalam nama Jerman, atau da
dalam nama Portugal, misalnya Je de Hollander. Nah, contoh huruf kapital yang terakhir, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, mesin diesel. Selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan, misalnya majalah bahasa dan sastra diterbitkan oleh Pusat Bahasa. Yang ke-8 ada huruf tebal. Huruf tebal dalam cetakan dipakai untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi, daftar tabel, daftar lambang, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya, judul, habis gelap terbitlah terang. Selanjutnya ada penulisan kata. Yang pertama, kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Dan kata turunan, imbuhan, contohnya awalan, sisipan, akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Nah, selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contohnya, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama saja. Nah, yang kedua, bentuk ulang gabungan kata yang unsur keduanya adjektiva ditulis dengan mengulang unsur pertama atau unsur keduanya dengan makna yang berbeda. Nah, selanjutnya ada gabungan kata. Contohnya, 1. Unsur-unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk ditulis terpisah. Contoh yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Nah, selanjutnya ada suku kata. Jika di tengah kata ada huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu, misalnya buah. Gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya bangkrut. Pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dan imbuhan atau partikel itu, misalnya berjalan. Selanjutnya ada partikel. Contohnya partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi mengikutinya, misalnya tiap atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada singkatan. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contohnya singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatan itu. Misalnya H. Hamid. Nah, itu Haji Hamid. Akronim. Akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya LIPI. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, yang contoh kedua, akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital, misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik. Selanjutnya ada bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim menggunakan angka Arab atau angka Romawi. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan, seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Angka yang menunjukkan bilangan utuh besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Kata ganti. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, ku, mu, dan nya. Ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya buku ini boleh kau baca. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, contohnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Huruf awal si dan sang ditulis dengan huruf kapital jika kata-kata itu diperlakukan sebagai unsur nama diri, contohnya harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan atau
Ada yang salah, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.